Sobat Kabar Oto, berjumpa lagi di Kabar Oto on YouTube channel yang selalu menyajikan review mobil, motor, tips hingga modifikasi. Sobat Kabar Oto, pasar low MPV di Indonesia masih sangat menggiurkan bagi manufaktur Jepang. Beberapa manufaktur di luar Jepang juga ikutan di kelas LMPV ini. Ya, karena segmennya untuk keluarga, multifungsi, bisa memuat 7 penumpang dan juga membawa banyak barang. Nah, kali ini Suzuki mencoba menghadirkan varian terbaru yang pastinya menjadi pilihan terbaik buat konsumen. Simak seperti apa. Saya tidak sendirian di sini, Sobat Kabar Oto, akan ditemani oleh redaktur dari kabaroto.com, yakni Rio Fajar. Apa kabar, Sob? Oke. Pasar low MPV ini masih ramai. Masih ramai. Betul. Akhir tahun 2021 banyak pilihan. Betul banget. Ini pas barengan soalnya nih, ada pameran mobil Gias. Jadi ini barengan hari ini juga kedatangan lagi produk baru lagi dari Suzuki. Gitu. Ini kabarnya nih ada all new R3 Suzuki Sport FF. FF. Nah, FF itu apa, Sob? Nah, coba lu jelasin apa. Suzuki bilangnya dia FF itu singkatan dari Finest Form. Finest Jadi Form. itu seperti kayak wujud terbaiknya R3. Nah, adanya di ini R3 Sport. R3 Suzuki Sport FF ini. Berarti ini top of the line-nya. Top of the line-nya. Ngeri-ngeri. Berarti banyak aksesori atau banyak aksesoris, keunggulan. banyak aksesoris. Kalau fitur nanti kita lihat lagi, belum terlalu banyak fitur di interior, tapi dia lebih banyak soal eksteriornya. Jadi eksterior yang ditambahin. Nah, Sobat Kabar Oto, untuk beberapa sesi ke depan akan dijelaskan oleh Rio nih. Kabarnya ada 13 pembaruan. Iya, betul. Banyak 13 pembaruan. Banyak banget ya. Apa aja? Nah, itu coba. Ntar kita langsung lihat aja mobilnya. Betul. Oke, Sobat Kabar Oto, simak terus videonya. Nah, Sobat Kabar Oto, R3 pertama kali dikenalin di Indonesia itu tahun 2012. Udah lumayan lama lah ya. Waktu itu masih generasi pertama. Yang generasi ini dia dikenalinnya di 2018. Tapi Suzuki R3 Sport itu sudah dikenalin di 2019. Tahun lalu, walau di tengah pandemi, Suzuki memperkenalkan Suzuki XL7. Jadi dia emang varian crossovernya lebih tingginya dari R3. Nah, di 2021 ini pas barengan sama Gias lah, kita dikenalin lagi R3 Sport FF ini, Finest Form. Jadi kalau misalnya konsumen ingin melihat bagaimana desain R3 yang terbaik menurut Suzuki, ya ada di R3 Sport, R3 Suzuki Sport FF ini gitu. Bedanya apa aja? Paling banyak di luar. Yang pertama pasti di grillnya ini. Jadi di grillnya itu dia sekarang warnanya udah hitam semua, full black. Kalau yang di varian bawahnya masih ada aksen chrome-nya. Lalu juga di bumpernya nih, di bumper bawahnya dia sekarang ada body kitnya. Jadi body kitnya banyak nih, ada add-on. Jadi selain di bumper, kalau fog lamp udah sama DRL-nya masih ada. Terus di bawahnya dia ada add-on lagi, add-on spoiler gitu. Nah, di bagian tengahnya, di bagian tengah spoiler bawah itu, diffuser depan, dia ada aksen merahnya. Jadi ada garis merahnya, plus ada emblem Suzuki Sportnya. Jadi emang dari luar karakternya tuh sporty banget. Nah, satu lagi, si R3 Suzuki Sport FF ini hanya diperkenalkan di warna ini, warna varian ini. Jadi dia hanya putih dengan warnanya two tone. Jadi atapnya pembedanya tuh dia warna hitam. Jadi di R3 Suzuki Sport FF inilah hanya punya satu warna, putih plus kombinasi hitam di atap. Udah dari depan, kita lanjut lagi ke samping sini. Di samping, jadi spion juga sewarna atap, warna hitam juga. Terus dia ada side skirt di bawahnya. Jadi side skirt itu memanjang dari depan sampai ke belakang.
Plus balik lagi untuk menguatkan aura sportnya, makanya dia pakai ada aksen merahnya itu. Plus nih di belakang yang bikin mahal dari R3 Suzuki Sport ini, FF ini adalah emblemnya nih, ada emblem Suzuki Sport. Jadi emblemnya ada lumayan banyak, nanti kita lihat soalnya masih ada di belakang lagi. Yuk kita lanjut ke belakang sini. Lanjut lagi, jadi selain atap hitamnya, dia di belakang ada rear spoiler ini. Jadi dia spoilernya sama, masih ada emblemnya Suzuki Sport dan warnanya sewarna dengan atap, warna hitam juga. Yang ngebedain lagi sama R3 varian di bawahnya adalah dia sekarang ada garnish ini nih di atasnya plat nomor. Jadi dia warnanya merah. Kalau yang lain kan dia warnanya chrome gitu kan, gitu. Body kitnya mulai dari depan, samping, side skirt plus belakang masih terus ada. Jadi di bumper ini selain dia ada add-on, terus dia ada diffuser juga. Jadi di tengah itu dia ada diffusernya, seakan-akan ya buat karakter sportinya kan dia ada. Plus nah ini ada emblem Suzuki Sport ini yang bikin beda, makanya namanya tuh R3 Suzuki Sport FF Finest Foam. Jadi dia emang body kitnya kelihatan banget di luar gitu. Nah di belakang paling kelihatan nih Suzuki Sport emblemnya di bagian kiri gitu. Nah ubahannya nggak hanya di eksterior tapi di interior juga ada. Ayo masuk ke dalam. Oke, mantap. Kita masuk ke dalam. Nah, kunci udah keyless. Sebenarnya udah dari lama sih, di R3 sebelumnya juga udah ada. Cuman emang nyebutnya nih jadi agak ribet ya, karena dia bikin namanya tuh All New R3 Suzuki Sport FF Finest Foam itu. Nah, kita lihat perbedaan paling utama. Yang fitur sih udah cukup lengkap. Kita coba nyalain dulu. Tampilan speedometernya masih sama R3 sebelumnya. Jadi dia di sisi kiri itu ada RPM, di sisi kanannya speedometer untuk kecepatannya. Terus Bluetooth udah ada, tombol koneksi di setir, untuk koneksi audio tombol kontrolnya juga udah ada di setir sisi kiri. Nah, yang baru itu dan pertama kali ada di R3 adalah di spion sini nih. Jadi di spion ini dia ada in-dash cam-nya. Jadi dia bisa nggak hanya merekam belakang, tapi dia juga merekam depan. Jadi berfungsi sebagai dashcam gitu. Ini emang berguna banget buat safety lah. Jadi kalau kita pergi jauh dan ada ya amit-amit sampai ada kejadian apa kecelakaan gitu, kita bisa tahu nih dari mana yang lebih salah duluan gitu. Untuk pengaturan dashcamnya ini dia langsung di spionnya ini. Jadi kita bisa lihat nih, bisa pakai untuk kamera depan, nah, atau untuk kamera belakang. Jadi kita mau ngelihat mana dulu. Tapi kalau mau pakai spion biasa, cermin, kita tinggal pencet tombol yang tengah aja. Nah, dia nanti akan berubah jadi cermin biasa gitu. Nah terus kalau kita mau merekam, kita balik ke kita pencet tombol yang sisi kiri gitu untuk mengaktifkan dashcamnya ini. Dan yang baru juga adalah tombol kontrol AC-nya. Dia tombol kontrol AC-nya ini udah digital, jadi ini untuk mengatur kecepatannya, ini untuk mengatur suhunya paling tinggi, dan kita bisa atur pakai auto juga. Jadi dia akan menyesuaikan antara suhunya sama yang diinginkan sama yang tersetel gitu. Nah, kalau di luar aura sportinya kelihatan banget, dia pakai add-on body kit, dia pakai diffuser, dia pakai spoiler termasuk di samping. Di dalam kesannya malah jadi elegan banget. Elegannya dari mana? Nah, ini dia nih di R3 dia pakai wood panel, walaupun wood panelnya warnanya gelap. Jadi aura dashboard dia kan udah pakai hitam ya, kalau sebelumnya kan dia masih ada kayak badge gitu kan. Nah di all new R3 yang Suzuki Sport ini dia aura dashboardnya dia udah hitam,
dengan wood panel. Jadi wood panel itu lengkap dari trim pintu sini, terus dia sampai di depan tengah ini dashboard, plus ke belakang juga. Termasuk di setir juga nih. Jadi di setirnya selain ada tombol kontrol gitu, dia juga udah pakai aksen wood panel. Memang agak sedikit nabrak sih kalau menurut kita ya, karena kalau misalnya mobil-mobil sporty kan biasanya dia entah itu misalnya sewarna hitam senada dengan dashboard, atau biasanya dia bikinnya kayak nuansa-nuansa karbon gitu, seri karbon. Nah kalau ini dia bikinnya agak sedikit beda nih, pakainya wood panel. Jadi auranya lebih ke elegan, bukan lebih ke sporty. Tapi tenang aja, Suzuki dia bikin satu aksen lagi untuk menguatkan aura nama si Suzuki Sport itu. Dari mana? Dari joknya nih. Nah kita lihat joknya dia sudah pakai aksen jahitan merah. Jadi jok udah kulit, plus dia ada aksen jahitan merah di pinggir-pinggirnya ini. Jadi emang biasanya kan kalau mobil-mobil sporty itu dia pakainya aksen di jahitannya ini kan. Nah jahitannya dia pakai merah. Sisanya semuanya masih sama seperti R3 umumnya. Jadi dia head unit, layar sentuh udah pakai 8 inci, koneksinya udah lengkap banget. Dia bisa ke pakai soket USB, atau dia bisa pakai Bluetooth juga. Kalau fitur lain kan dia masih sama ya sama si R3 generasi sebelumnya, dia udah ada, yang kecuali tadi itu AC udah digital. Plus di head unitnya dia udah pakai monitor 8 inci. Jadi koneksinya bisa untuk Bluetooth, bisa pakai soket ada USB, ada soket auxiliary-nya. Nah, yang lainnya kita masih sama. Jadi posisi duduk ya sesuai sama review Kabaroto sebelum-sebelumnya. Dia masih belum ada perubahan. Jok ya, kecuali jok udah kulit ini, jok bisa maju mundur, dan udah teleskopik, udah tilt steering, belum teleskopik tapi ya. Speedometer juga masih sama, MID-nya juga udah lengkap. Nanti sisanya paling tinggal kita cobain duduk di belakang apa rasanya sih duduk di R3 baru ini. Yuk kita pindah aja. Nyampe di baris kedua. Nah, masih lega khas R3, jadi dia joknya masih bisa maju mundur. Pengaturan ada di bawah sini. Sudah ada armrest, lumayan biar nggak pegel kalau kita jalan jauh. Balik lagi, aksen sportinya Suzuki Sport itu dia dari jahitan kuning-kuning ini. Nah ini ada di jok depan, termasuk di jok belakang. Jadi di jok belakang dia ada di sekeliling, di pinggiran, termasuk di headrest sampai di jok baris ketiga gitu. Nah fitur lama yang udah ada di R3 sebelumnya adalah nih AC-nya dia udah double blower, ada pengatur kecepatannya 1, 2, 3. Ini udah bikin nyaman banget lah, dan pengaturannya juga gampang gitu. Nah itu sekian banyak kebaruan, total ada 13, terpisah-pisah ya. Dari eksterior itu paling banyak lah, dari depan, samping, belakang, atap, termasuk sama interior ini. Interior dia hanya tadi di depan ada dashcam-nya plus aksen jahitan merah di joknya gitu. Yuk sekarang kita keluar lagi. Nah, Rio, gimana tadi? 13 seru ya? Komponen baru. Iya, lumayan lah, lebih facelift. Dia kan pertama R3 platform ini 2018. Yeah. Terus 2019-nya R3 Sport lah keluar tuh. 2020 XL7 dia keluar. 2021 R3 Suzuki Sport panjang banget namanya. Tapi sebanyak emblemnya, banyak nih tuh, kiri sama kanan. Betul. Gitu. Yang ini R3 Limited jatuhnya. Iya, ada limitednya lagi. Ada limitednya, ada tulisan limited. Seberapa banyak limitednya? Nah, kabarnya itu sesuai dengan permintaan dari konsumen. Oh. Jadi bisa expanding jumlah limited, tapi kalau konsumen nyari dibikinin lagi. Pasti dibikinin lagi. Ya. Tapi ini pasti menarik ya. Nah, karena kan R3 dari dulu kita tahu dia cukup fenomenal lah. Dari pertama launching tuh 2012
penjualannya naik-naik terus, bahkan paling lakunya waktu itu sampai berapa 63.000 unit kan satu tahun. Plus sempat bikin rekor juga. Jadi dia kumpulin komunitas, dia konvoy, kumpul di satu tempat. Nah, bikin macet tuh di Taman Mini tuh. Bikin macet Jakarta. Betul. Karena gue sempat ketemu di jalan, banyak panjang banget gitu. Itu fenomenal itu. Fenomenal. Semoga varian yang baru ini bikin segar, jadi si konsumen juga punya opsi baru lagi lah selain XL7 gitu. Harganya menarik nih. Harganya berapaan? Kalau yang paling atas ini kan versi otomatis, transmisi otomatis. Ini 268 juta. 150.000. Nah, kalau yang versi manualnya 258 juta 350.000. Oh, beda 10 juta ya. Nah, beda 10 juta. Antara manual sama matic-nya. Ini juga worth to buy. Lebih memang sedikit lebih mahal ketimbang yang versi Suzuki Sport. Oh, karena ini ada Suzuki Sport, nah ini versi di atasnya ya, lagi. Di bawahnya. Oh iya, jadi di bawahnya R3 Suzuki Sport ini ada R3 Suzuki Sport juga. Betul. Cuman ini versi FF. Ini versi FF. Lebih mahal 13 juta. Di bawahnya baru varian yang biasanya ada GL, GX, gitu. Tapi pilihannya jadi banyak. Iya, betul banget. Nah itu dia Sobat Kebaroto. Apakah ini bisa berkompetisi mendongkrak lagi penjualan R3 setelah selama ini ya kemarin turun kan emang karena pandemi juga kan gitu. Semoga varian barunya si R3 Suzuki Sport FF ini bikin tampilannya makin seger, pembelinya juga makin tertarik untuk inilah ngasih DP. Pasti. Tunggu aja apa? Tunggu angka penjualan setelah Gias nih. Setelah Gias pasti ya mungkin pasti akan banyak peminatnya. Nah itu dia Sobat Kebaroto, review soal All New R3 Suzuki Sport FF. FF tapi ini kebanyakannya apa? Finest Form. Nah, Finest Form. Nah itu dia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Ada TikTok sama? Ada TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, lengkap semuanya. Kabar Oto. Sampai jumpa. Dah.